Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Echa Fardiatul Elma, NIM 1705520021. Saya dari kelas Audit Investigatif D1. Dengan adanya saya di sini, saya akan memberikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas kuliah UTS yang berjudul Peranan Auditor Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan. Yang akan saya bahas pada hari ini itu ada 5 poin, yaitu yang pertama fenomena yang berkaitan dengan kecurangan, yang kedua ada teori kecurangan atau Diamond Theory, yang ketiga ada komponen pengendalian internal, kemudian yang keempat ada peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, kemudian yang kelima itu ada kompetensi internal auditor. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas nanti, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih kecurangan itu. Nah, kecurangan atau biasa disebut dengan fraud itu merupakan tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak, yaitu perorangan atau perusahaan atau institusi. Nah, secara tidak sengaja hal itu dilakukan atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Nah, sedangkan menurut Sawyers pada tahun 2004, fraud adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan dengan penipuan, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan. Untuk materi yang pertama, itu adalah fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Nah, di sini saya mengambil dari contoh kasus PT Kimia Farma Tbk, di mana pokok permasalahannya itu berawal dari adanya penggelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2001. Nah, penggelembungan itu senilai 32,668 miliar rupiah, yang mana laporan keuangan yang seharusnya ditulis 99,594 miliar itu malah ditulis dengan sebesar 132 miliar rupiah. Nah, kasus kesalahan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma ini telah menjadi perkara pidana karena sudah termasuk kategori pernyataan yang menyesatkan. Nah, untuk kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan itu timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master price itu pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Nah, berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma itu telah mengikuti standar audit yang berlaku. Namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen dalam melakukan kecurangan tersebut. Bapepam juga mendapati beberapa bukti kesalahan, yaitu yang terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk yang mengakibatkan overstate laba pada laba bersih untuk tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2001 sebesar 32,7 miliar rupiah yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma Tbk, di mana kesalahan tersebut terdapat pada beberapa unit yang tidak disampling oleh akuntan, yakni unit industrial, bahan baku atau overstate pada penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah dan unit perdagangan besar farmasi overstate pada persediaan barang sebesar 8,1 miliar rupiah. Nah, sebagai akibat dari kejadian ini, maka PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah. Direksi lama PT Kimia Farma terkena denda 1 miliar rupiah, serta partner Hans Tuanakota dan Mustafa yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah. Kesalahan yang dilakukan oleh partner Hans Tuanakota dan Mustafa tersebut adalah bahwa ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah menjadi audit sesuai SPAP. Untuk materi yang kedua yaitu teori kecurangan, yaitu Diamond Theory, di mana fraud diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolfe dan Hermansen pada tahun 2004. Nah, teori ini adalah bentuk pembaharuan dari teori triangle, teori fraud triangle oleh Cressy pada tahun 1950, yang mana Wolfe dan Hermansen pada tahun 2004 ini hanya menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan yang signifikan dengan tindakan fraud. Nah, elemen tersebut adalah capability atau kemampuan. Nah, sehingga Diamond Theory itu ada 4 elemen, yaitu yang pertama tekanan atau pressure, yang kedua ada rationalization atau pembenaran, yang ketiga ada opportunity atau kesempatan, kemudian yang terakhir adalah capability atau kemampuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai elemen tersebut. Pertama, itu ada tekanan atau pressure, yaitu motivasi seorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja terjadi karena tuntutan gaya hidup. Terus kemudian ketidakberdayaan dalam masalah keuangan. Terus mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan dalam bekerja. Nah, jenis fraud ini biasanya bersifat eksternal dan internal. Untuk tekanan eksternalnya itu misalnya ada beban hutang yang terlalu tinggi atau tagihan yang harus dilunasi. Kemudian keinginan memiliki sesuatu yang berlebihan karena dia sangat serakah. Kemudian gaya hidup mewah. Kemudian ada perilaku terlarang yang dia lakukan, seperti melakukan judi atau narkoba. Nah, untuk tekanan internalnya itu adanya bentuk beban kerja yang terlalu tinggi atau kesibukan yang terlalu padat untuk mencapai target finansial perusahaan atau institusi. Dan yang kedua yaitu ada rationalization atau pembenaran, yaitu merupakan sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan terlarangnya. Itu ada 2 aspek pembenaran dalam fraud yang dilakukan oleh pelaku kecurangan, yaitu yang pertama, pelaku merasa bahwa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan lebih besar dari kemungkinan terdeteksi kecurangan. Contohnya, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan dia merasa tidak apa jika
pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Kemudian yang kedua itu pelaku memiliki alasan pembenaran atas perbuatannya. Itu misalnya gaji yang rendah dibandingkan dengan beban kerjanya. Kemudian masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan. Misalnya seperti posisi, jabatan, gaji, atau promosi. Rasionalisasi yang paling banyak digunakan sebagai alasan untuk melakukan fraud atau tindakan kecurangan yang bersifat situasional, yaitu yang pertama ada perilaku atau pelaku beranggapan hanya meminjam aset yang telah dicurinya. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama sehingga dianggap umum dan perbuatan tersebut dianggap tidak merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, itu ada perbuatannya yang dianggap tidak menyakiti hati orang lain. Nah, selanjutnya itu ada tindakan kecurangan atas dasar rasionalisasi. Ini biasanya ada 4 hal, yaitu yang pertama, itu ada pembenaran diri sendiri. Yang kedua, attitude yang kurang baik. Yang ketiga ada karakter yang tidak jujur. Yang keempat ada kurangnya integritas diri. Hal itu karena fraud dengan dasar pembenaran ini menyebabkan seseorang berperilaku serakah. Ada opportunity atau kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan atau peluang bagi pelaku yang membuat pelaku itu merasa leluasa untuk dapat melakukan sesuatu kecurangan. Nah, biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan itu yang lemah, ketidakdisiplinan, tidak ada mekanisme audit, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang, serta sikap apatis yang dilakukan antar pegawai tersebut. Nah, di antara 4 elemen fraud zaman yang lain, itu opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Nah, adanya kesempatan seseorang untuk melakukan fraud biasanya ada 3 hal, yaitu yang pertama ada kesempatan melakukan, yang kedua ada kesempatan menyembunyikan kecurangan, yang ketiga ada kesempatan mendapatkan keuntungan diri. Selanjutnya ada capability atau kemampuan, yaitu dapat diartikan sebagai kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi, menurut Arles tahun 2014. Nah, Wolfe dan Hermansen pada tahun 2004 itu menjelaskan adanya sifat-sifat terkait elemen capability yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu yang pertama positioning atau posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi yang mana dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Nah, seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. Yang selanjutnya ada intelligence and creativity, yang mana pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesarnya. Nah, selanjutnya ada confidence atau ego, yang mana individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar, maka dia tidak akan terdeteksi. Tipe
kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme, yang mana menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Nah, individu dengan gangguan ini percaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka. Selanjutnya ada coercion, yang mana perilaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan, yang mana seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Nah, selanjutnya deceit, yaitu penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten, yang mana untuk menghindari deteksi, individu itu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir itu ada stres, yang mana individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Kemudian untuk materi yang ketiga, yaitu ada komponen pengendalian internal, yang mana menurut Mulyadi pada tahun 2017, sistem pengendalian internal itu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukurannya dikoordinasi untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan, yang mana komponen struktur pengendalian internal itu ada 5 komponen, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment, yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment, yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities, yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication, yang kelima ada pemantauan atau monitoring. Komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment, yaitu lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian memiliki 7 komponen, yaitu yang pertama integritas dan nilai-nilai etik, yang kedua ada komitmen pada kompetensi, yang ketiga ada falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian. Kemudian yang keempat ada struktur organisasi, yang kelima ada dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif, yang keenam ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, yang ketujuh ada kebijakan dan prosedur kepegawaian. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment, yang mana penilaian risiko adalah suatu identitas, analisis, dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal dengan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Nah, penilaian risiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan risiko yang muncul akibat beberapa kondisi,
yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Nah, untuk identifikasi risiko itu meliputi pengujian dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Sedangkan untuk analisis risiko itu meliputi mengestimasi signifikan risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada aktivitas pengendalian atau control activities, yang itu merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan yang dapat diaplikasikan pada berbagai tingkat organisasinya atau fungsional dalam sebuah entitas. Nah, meskipun aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan baik secara manual maupun dengan komputer, namun saat ini penggunaan komputer telah semakin meluas, yang mana pengendalian yang terkomputerisasi lebih sering digunakan dengan beberapa tujuan. Aktivitas pengendalian memiliki 5 komponen. Yang pertama itu ada pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua ada dokumen dan catatan yang memadai. Yang ketiga ada pengendalian atas aktiva dan catatan. Yang keempat ada pengecekan independen dan pelaksanaan. Yang kelima ada otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Dan untuk komponen yang keempat yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication, yaitu pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk kerangka waktu yang membuat orang itu mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi yang dilakukan dengan cara mencegah salahsaji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah yang pertama itu sah, yang kedua ada telah diotorisasi, yang ketiga telah dicatat, yang keempat telah dinilai dengan wajar, yang kelima ada telah dicatat dalam periode seharusnya, yang keenam ada telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Komunikasi itu mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam laporan keuangan tentang bagaimana mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Nah, komunikasi ini mencakup sistem laporan penyampaian pihak yang lebih tinggi dalam entitas, pedoman kebijakan, pedoman akuntansi, dan pelaporan keuangan, dan juga daftar akun yang juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal. Kemudian untuk komponen yang kelima itu ada pemantauan atau monitoring, yang mana merupakan suatu proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu. Nah, pemantauan ini dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Nah, sebagai contoh, itu dalam beberapa entitas, auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsinya tidaknya sistem pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi, desain, dan operasi pengendalian internal. Nah, evaluasi terpisah adalah penilaian periodik
atas semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh personel internal atau oleh pihak luar seperti kantor akuntan publik. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke materi yang keempat, yaitu peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai internal auditing, yang mana itu merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya efisiensi dan kegunaan catatan-catatan akuntansi perusahaan serta pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar yang mengenai kegiatan yang diaudit. Kecurangan yang terjadi harus dicegah antara lain dengan cara berikut. Yang pertama itu membangun struktur pengendalian internal yang baik, yang mana dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Nah, agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin, dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengandalkan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif untuk mencegah kecurangan. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian, yaitu hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu melakukan review kerja, yang kedua itu melakukan pengolahan informasi, yang ketiga melakukan pengendalian fisik, yang terakhir itu pemisahan tugas. Nah, untuk yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi, yaitu meningkatkan kultur organisasi itu dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Nah, prinsip-prinsip dasar tersebut adalah menurut Saifuddin Hasan pada tahun 2000 itu merupakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, moralitas, kehandalan, dan komitmen. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada mengefektifkan fungsi internal audit, yaitu dengan walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran atas jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendeteksian kecurangan. Nah, untuk melakukan pencegahan saja itu tidaklah memadai. Karena apa? Internal auditor itu harus memahami bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Nah, tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat digeneralisir terhadap semua kecurangan karena masing-masing jenis kecurangan itu memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Nah, sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya kecurangan
biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala atau simptom seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan, ataupun kecurigaan dari rekan suatu kerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Kemudian untuk materi yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada kompetensi internal auditor, yang mana kompetensi artinya bahwa auditor harus memiliki kemampuan, ahli, dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan dalam membuat kesimpulan yang akan diambilnya. Nah, menurut Spencer dalam Palan 2007 mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi, ciri khas, konsep diri, nilai, pengetahuan, atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul atau superior performer di tempat kerja. Komponen kompetensi auditor yang tidak terpisahkan menurut Mulyadi pada tahun 2019 adalah yang pertama itu pendidikan, yang kedua ada pengalaman. Nah, menurut pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik.